Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa tufina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi sudah dilaksanakan pengajian pembacaan surah Yasin Fadilah, pembacaan ijazah dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan dipungkas dengan doa penangkal wabah dari Imam Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah khusus untuk negeri kita tercinta Indonesia dan umumnya negara lainnya, dan juga kepada para tenaga medis, para dokter, para perawat, para relawan lainnya yang sedang bahu-membahu membantu Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi mereka, Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani kepada mereka, dan mudah-mudahan jasa-jasa mereka Allah balas dengan pahala yang berlipat, dan juga Allah angkat derajat kemuliaannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sedang sakit akibat wabah ini, mudah-mudahan Allah angkat segala macam penyakitnya, Allah berikan kesembuhan yang total. Dan yang sudah wafat akibat wabah musibah ini, mudah-mudahan Allah jamin ahli syurganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan untuk kita semuanya yang ada di rumah masing-masing, di daerah manapun, mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang tercinta kita lainnya dari wabah musibah ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian kita yang dimana malam-malam kemarin itu kitab Mukhtarul Hadis, dan insyaallah sekarang kitab Nasaihul Ibad. Kitab Nasaihul Ibad yakni bab nasihat 3 perkara. Jadi kitab Nasaihul Ibad ini adalah kitab yang dikarang oleh ulama asli Indonesia yang berasal dari Banten, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani. Judulnya yakni orang-orang yang mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, pada hari akhir. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah tahu semuanya bahwasanya ketika hari kiamat tiba, di antara kita tidak bisa menolong satu sama lainnya. Akan tetapi jangankan menolong sesama muslim ataupun menolong orang lain, diri kita pun saking dahsyat-dahsyatnya itu hari akhir, kita pun panik luar biasa. Akan tetapi ketika hari akhir tiba, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada 3 orang ini, 3 golongan ini. Apa aja? Yakni yang tertuang dalam kitab Nasaihul Ibad tentang orang-orang yang mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun, ada 3 golongan, nafari yuzilluhumullah tahta zilli arsyihi yauma la zilla illa zilluhu. Ada 3 golongan yang berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala
di bawah arsy-Nya. Pada hari tidak ada lagi naungan kecuali naungannya. Jadi ketika nanti di yaumul akhir, pada hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah. Tidak ada pertolongan lain selain dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan ini hanya diberikan kepada 3 golongan tersebut. Apa aja? Yang pertama, al-mutawaddi'u fil makarihi, yaitu orang-orang yang tetap berwudu meskipun dalam keadaan dingin. Nah, ketika musim dingin, akan tetapi seseorang berwudu walaupun airnya dingin. Nah, dalam hal itu, itulah orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah ketika tidak ada pertolongan lain selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diibaratkan orang yang tetap berwudu meskipun dalam keadaan dingin ini, yakni orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud di tengah malam, di sepertiga malam melaksanakan sholat tahajud. Orang-orang yang sholat tahajud ini adalah orang-orang yang akan mendapat pertolongan dari Allah, yang dimana pada hari itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia walaupun dalam keadaan dingin, akan tetapi dia tetap berwudu karena ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang mendapatkan pertolongan dari Allah di yaumul akhir nanti, yaitu orang yang tetap berwudu dalam keadaan dingin, dalam cuaca dingin. Ini diibaratkan seperti sholat tahajud ataupun sholat subuh. Yang kedua, wal mashi ilal masajid fil zulam, yakni yang kedua orang-orang yang tetap pergi ke masjid meskipun dalam keadaan gelap gulita. Nah, Masya Allah, orang-orang yang pergi ke masjid melaksanakan ibadah kepada Allah, sholat, walaupun dalam keadaan gelap gulita, tetapi dia berangkat untuk ke masjid. Nah, inilah orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada hari itu tidak ada pertolongan kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan sholat subuh ataupun sholat isya, akan tetapi jarak rumah kita ke masjid itu melewati hutan ataupun melewati kebun, yang dimana itu gelap. Tetapi kita udah niat dalam hati untuk pergi ke masjid. Orang-orang yang seperti itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam keadaan gelap gulita, akan tetapi dia melangkahkan kedua kakinya untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa mut'imul ja'i', yaitu orang-orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang-orang yang sangat membutuhkan makanan, maka kita kasihlah. Ketika kita ada makanan lebih, kasih, berbagi. Karena dengan itulah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Dan alhamdulillah, sekarang udah mau masuk bulan suci Ramadan. Ketika ada orang yang mau berbuka puasa, mari kita sama-sama berbagi, berbuka puasa bersama. Insya Allah itulah orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhir nanti, yang dimana tidak ada pertolongan kecuali
pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 golongan yang dimana akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhir nanti. Yang pertama adalah orang-orang yang tetap melaksanakan wudu walaupun dalam keadaan dingin. Salat tahajud, salat subuh ketika cuaca dingin, musim hujan, akan tetapi dia tetap melaksanakan salat, tetap melaksanakan wudunya, insya Allah akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang-orang yang tetap pergi ke masjid walaupun dalam keadaan gelap gulita. Jarak rumahnya dengan masjidnya jauh, gelap gulita, tidak ada pencahaya satu pun tidak ada. Akan tetapi dia tetap melaksanakan pergi ke masjid untuk ibadah kepada Allah, insya Allah akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah orang-orang yang memberi makanan kepada orang yang kelaparan. Insya Allah itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah nanti di yaumul akhir. Mudah-mudahan kita termasuk dari ketiga golongan itu. Walaupun tidak ketiga-tiganya, pilihlah salah satunya. Apakah kita termasuk ke dalam orang-orang yang berwudu walaupun dalam keadaan dingin? Apakah kita orang-orang yang pergi ke masjid, rutin ke masjid walaupun dalam keadaan gelap? Ataupun kita orang-orang yang sering memberi makanan kepada orang-orang yang kelaparan? Apabila tidak mampu ketiga-tiganya, pilihlah salah satunya. Yang insya Allah itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan keridhaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.